Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini, kita mau bedah sesuatu yang lagi cukup banyak dibicarakan nih buat Anda. Konsep energi tubuh. Sumber kita kali ini dari transkrip video di kanal YouTube HNJ. Kita akan coba gali lebih dalam ya, apa sih sebetulnya energi tubuh ini menurut mereka? Terus, gimana hubungannya sama kesehatan, vitalitas, dan katanya bahkan bisa bikin hidup lebih harmonis. Judul lengkap videonya itu Cara Mengenal dan Mengelola Energi Tubuh, Langkah Awal Kesehatan, Vitalitas, dan Kehidupan Harmonis. Nah, seperti biasa, kita akan coba saring nih apa gagasan utamanya, kenapa ini dianggap penting sama HNJ, dan sedikit bocoran cara ngelolanya. Saya sendiri jujur aja penasaran sama istilah energi tubuh yang dipakai. Ditambah lagi, cara mereka memulai video itu cukup unik ya, ngajak kita terima kasih ke diri sendiri karena mau berubah. Gimana nih pandangan awalnya? Iya, betul. Pendekatannya memang terasa khas ya. Materi ini sepertinya mencoba menggabungkan apa yang mereka sebut psikologi energi dengan nuansa filosofi Jawa. Jadi pembahasannya itu nggak cuma soal fisik aja, tapi kayaknya menyentuh aspek makna hidup yang lebih dalam gitu, paling tidak dari kacamata Yanji ini. Oke, menarik. Kita coba urai satu-satu ya. HNJ ini kan di awal bilang kalau metode mereka soal kenal dan kelola energi ini bukan pengganti medis ya. Katanya malah mendukung penyembuhan. Gimana tuh konsep dasarnya? Iya, mereka menekankan itu. Fondasinya, seperti yang disebut tadi, psikologi energi. Gampangnya gini, organ kita, sel, jaringan, semua itu bisa kerja ya karena ada energi. Kalau energinya kuat, seimbang, ngalirnya bagus, ya kita sehat, bugar, semangat. Nah, sebaliknya, kalau energinya lemah, atau mungkin mampet, nggak seimbang, nah itu yang dianggap bisa jadi sumber masalah kesehatan, fisik maupun mental, gitu. Gitu ya. Tapi yang ditekankan banget sama HNJ, dan ini kayaknya perlu kita garis bawahi buat Anda juga, ini bukan soal teori doang. Intinya justru di praktek, mesti rutin tiap hari. Jadi bukan cuma tahu, tapi ngelakuin. Bener gitu ya? Betul sekali. Justru praktek rutin itu yang katanya jadi kunci buat ngerasain manfaatnya. Mereka menjanjikan, kalau kita rutin praktik, kita bisa jadi saksi hidup gimana sistem energi kita bekerja. Imunitas katanya bisa lebih kuat. Penyembuhan kalau habis sakit bisa lebih cepat, optimal. Bahkan klaimnya bisa sampai lepas dari nyeri menahun. Efek lainnya yaitu merasa lebih happy, lebih semangat, lebih energik. Wah, janjinya kedengaran bagus banget ya. Terus gimana caranya mulai? Ada tips utama kan dari HNJ? Katanya ada 3. Iya, ada 3 poin kunci yang mereka highlight. Pertama, sikap terbuka. Ini bukan cuma soal nerima informasi baru aja, tapi juga ini yang penting, terbuka sama rasa atau sinyal dari tubuh kita sendiri. Semacam belajar dengerin tubuh gitu. Mungkin ya lebih peka aja sama sensasi fisik atau emosi yang muncul, tanpa buru-buru ngejudge. Oke, terbuka pada sinyal tubuh. Yang kedua apa? Kedua, pernafasan yang tepat. Nah, ini ada caranya menurut HNJ, napasnya pelan, rileks, lewat hidung. Tarik napas hidung, buang napas hidung, mulutnya rapat. Kelihatannya sepele ya, tapi ini dianggap penting banget. Mungkin karena nafas itu kan jembatan antara badan sama pikiran kita ya, jadi ngaruh ke sistem energi juga menurut mereka. Napas hidung, pelan, rileks, oke. Nah, yang ketiga ini nih yang kedengarannya agak filosofis. Mengenali hidup, yang hidup dan kehidupan nih maksudnya apa ya? Kok sampai masuk ke filosofi Jawa? NJ, hidup itu bukan jiwa atau nyawa biasa. Mereka merujuk ke Tripurusa, itu 3 cahaya. Surya, matahari, Chandra, bulan, Kartika, bintang. Ini dianggap sukma sejati, inti diri kita yang paling dalam. Beda ya sama konsep jiwa roh pada umumnya. Tripurusa oke. Terus? Terus ada yang hidup. Ini ya, makhluk hidup, fokusnya manusia. Manusia itu katanya gabungan raga, badan fisik kita ini, rambut, kulit, tulang. Jiwa yang katanya dari saripati elemen alam, angin, air, api, tanah. Nah, ditambah si hidup tadi, si Tripurusa itu. Raga, jiwa, dan hidup Tripurusa. Lengkap ya? Lalu yang terakhir? Kehidupan. Kehidupan itu wujud nyatanya si hidup tadi. Alam semesta ini isinya semua termasuk kita manusia. Inti filosofinya, kita menjalani kehidupan ini ya harus dengan welas asih, kasih sayang gitu ke semua makhluk. Konsepnya dalam banget sih ini. Tapi gimana HNJ nyambungin pemahaman filosofis ini soal Tripurusa, welas asih,
ke pengelolaan energi yang praktis sehari-hari. Kenapa 3 hal ini, keterbukaan, nafas, sama pemahaman filosofis ini, jadi dasar banget? Apa benang merahnya ke energi tadi? Kalau kita coba rangkai ya dari penjelasan mereka, kayaknya HNJ melihat 3 hal itu sebagai pondasi kesadaran energi. Terbuka itu kayak buka gerbang buat info baru dan sinyal tubuh, pernafasan itu teknik fisiknya, buat nenangin diri, dan ya itu tadi ngatur aliran energi katanya. Nah, pemahaman filosofis soal hidup yang hidup kehidupan itu sepertinya buat ngasih bingkai makna yang lebih luas. Biar kita nggak ngelihat energi ini cuma urusan personal aja, tapi nyambung ke sesuatu yang lebih gede. Kosmik, gitu, Tripurusa tadi. Kesadaran koneksi ini, menurut HNJ, jadi langkah awal biar kita bisa narik atau nyelarasin diri sama energi alam semesta. Jadi, ya upaya nyatuin aspek fisik, mental, sama spiritualnya gitu, kalau kita coba simpulkan argumennya. Oke. Jadi nyambung ya antara kesadaran filosofis sama praktek energinya. Nah, kita geser dikit nih. HNJ kan juga coba kasih penjelasan yang katanya ilmiah soal energi tubuh. Mereka mulai dari atom, listrik di tubuh. Gimana tuh penjelasannya? Iya, mereka coba breakdown dari level atom. Ada proton positif, neutral netral, elektron negatif. Intinya kan aliran listrik itu ya gara-gara elektron gerak. Nah, di sini HNJ pakai analogi yang agak spesifik nih. Mereka bilang cara elektron gerak di tubuh kita itu nggak sama kayak cara kerja algoritma komputer kirim sinyal 0 dan 1 lewat kabel. Oh ya, beda gimana maksudnya? Terus gimana proses di tubuh kita menurut HNJ? Menurut video itu, elektron di tubuh kita digambarkan kayak lompat-lompat dari satu sel ke sel lain buat nyampe tujuan dan jalanin fungsi tubuh. Proses lompatan elektron ini yang dianggap jadi kunci aliran energi vitalnya. Perlu dicatat ya, ini cara HNJ menggambarkan konsep aliran energi mereka. Pakai analogi fisika. Mungkin bukan penjelasan biofisika standar, tapi ini kerangka yang mereka pakai untuk fenomena energi tubuh dari sudut pandang mereka. Oke, elektron melompat. Terus, apa akibatnya kalau lompatan ini keganggu atau kita kehilangan elektron menurut mereka? Nah, konsekuensinya, kata HNJ, lumayan serius. Bisa ganggu keseimbangan ion-ion penting, kayak natrium, kalsium, kalium, klorida. Kalau ion-ion ini nggak seimbang, katanya bisa bikin rusak sel dan protein. Ujung-ujungnya yaitu gangguan kesehatan, vitalitas drop, imun lemah, mood juga bisa hancur. Intinya, medan elektromagnetik tubuh kita jadi kacau balau, gitu katanya. Biar lebih jelas soal medan elektromagnetik ini, HNJ pakai analogi tonjok-menonjok. Katanya, kalau badan kita cuma atom, kenapa kalau ditonjok pipinya sakit? Kan atom banyak ruang kosongnya. Gimana penjelasan HNJ? Analoginya gini, tiap atom itu punya medan elektromagnetiknya sendiri. Waktu atom dari tangan si pemukul dekat banget sama atom di pipi, medan elektromagnetik mereka itu tolak-menolak, bikin atomnya kayak mental. Nah, rasa sakit itu, menurut HNJ, adalah sinyal listrik yang dikirim dari area benturan ke otak. Sinyal ini bilang, ada benturan nih. Terus otak memicu reaksi. Mereka bahkan bilang ini penting, misalnya pas bela diri, biar refleks menghindar atau nangkis. Lagi-lagi, ini analogi HNJ ya, buat jelasin sensasi fisik dari kacamata energi medan. Oke, jadi kalau kita simpulkan buat Anda nih, para pendengar, menurut HNJ, kita manusia ini intinya makhluk yang terus-terusan bikin sinyal listrik dan mancarin radiasi energi level rendah. Semua fungsi tubuh kita, kemampuan kita ngerasa utuh, itu tergantung sama medan elektromagnetik internal ini. Medan inilah yang, dalam kerangka HNJ, nyambungin semua aspek diri kita, fisik, pikiran, rasa, dan bikin kita bisa gerak, mikir, ngerasain sesuatu. Gitu ya? Betul. Dan kalau sistem ini keganggu, HNJ bilang banyak gejala bisa muncul. Gampang capek, gampang stres, sering sakit, ngerasa hopeless, penuaan dini, sampai masalah di tulang, kulit, jantung, organ lain. Istilahnya HNJ itu cukup unik. Makhluk energi yang terjebak di badan fisik. Mungkin buat nekenin betapa pentingnya energi ini buat kita hidup, menurut pandangan mereka. Nah, ini dia nih, bagian yang makin bikin penasaran. HNJ mengklaim kita punya potensi buat secara sadar pakai energi ini, nggak cuma buat sembuh, naikin vitalitas, atau kuatin imun aja, tapi juga buat hal kayak mempertajam intuisi, bahkan sampai mewujudkan keinginan atau cita-cita. Manifestasi gitu istilahnya. Wah, ini klaimnya lumayan besar ya. Iya, memang cukup jauh ya klaimnya.
Dan kalau kita coba lihat gambaran besarnya, menurut HNJ, ini nggak cuma soal diri kita doang. Mereka hubungin lagi ke koneksi kita sama alam semesta. Ini nyambung lagi ke filosofi Tripurusa Sukma Sejati tadi. Bumi, matahari, bulan, bintang kan, semua itu juga terdiri dari atom dan punya medan elektromagnetiknya sendiri. Contohnya gimana tuh koneksi ke alam semesta? HCNJ kasih contoh, lautan di bumi itu konduktor listrik. Matahari itu sumber utama medan elektromagnetik tata surya. Angin mataharinya ngaruh ke medan magnet bumi. Bulan punya medan sendiri, ngaruh ke pasang surut air laut dan medan bumi juga. Bahkan planet jauh kayak Jupiter, Saturnus, yang medan magnetnya gede banget, katanya ikut ngaruh ke orbit planet lain. Radiasi kosmik yang nyampe bumi, yang ujungnya bisa ngaruh ke iklim dan geomagnetik bumi. Intinya, semua nyambung dalam jaringan medan energi kosmik ini. Mereka juga sempat singgung soal pengaruh rasa ya. Katanya pengalaman kita, personal atau kolektif, bisa saling ngaruhin mood, pola tidur, kondisi mental, bahkan kesehatan fisik kayak jantung. Ini dianggap bagian dari medan energi kolektif juga. Gimana penjelasannya? Videonya nggak detail banget soal mekanisme frekuensi rasa itu gimana secara teknis ya, tapi lebih nekanin ke keterhubungan itu sendiri. Pesan utamanya yaitu, kita tuh nggak sendirian, nggak terisolasi. Ada koneksi yang dalam antar bagian diri kita, antara kita sama makhluk hidup lain, dan antara kita semua sama alam semesta. Semuanya dilihat sebagai bagian dari satu sistem energi raksasa yang dinamis, saling mempengaruhi. Pengalaman kolektif, kayak rasa takut massal atau gembira bareng, itu dianggap bisa bikin medan rasa yang bisa dirasain atau ngaruh ke individu di dalamnya. Oke, jadi intinya HNJ ini percaya banget ya kalau ada keterhubungan energi di semua level, dari sel sampai alam semesta. Dan kesadaran kita, niat kita, itu bisa berperan buat ngelola dan memanfaatkan energi ini. Gitu kira-kira ya? Bisa dibilang gitu ya. Itu rangkuman yang cukup pas dari penjelasan mereka. Mereka bangun argumen dari level mikro, atom, sel, elektron, sampai makro, alam semesta. Diselingi filosofi Jawa. Dan tujuannya yaitu pemberdayaan diri lewat ngelola energi secara sadar. Tapi ada satu PR besar nih menurut HNJ. Kita sering lupa soal potensi ini. Lupa kalau kita ini, kata mereka, makhluk yang sangat berdaya dengan modal energi bawaan lahir. Gara-gara lupa ini, kita jadi nggak maksimal gunain energi itu buat sehat, buat vitalitas, buat intuisi, atau buat capai kita-kita. Sayang banget kan ya? Iya, itu poin penting yang mereka angkat. Makanya di ujung penjelasannya, HNJ itu ngajak buat ingat lagi siapa diri kita yang sebenarnya, yang berdaya itu, ngajak kita buat mulai secara sadar, kenal dan kelola energi tubuh. Tujuannya ya biar bisa hidup lebih vital, lebih semangat, antusias, dan happy. Nah, sekedar info aja buat Anda ya, di akhir video itu, HNJ memang mengarahkan yang tertarik buat ikut kelas mereka kalau mau lebih dalam. Itu konteks penutup dari materi yang kita ulas ini. Baik, itu tadi kupasan kita bareng Anda soal konsep energi tubuh, kesehatan, vitalitas versi HNJ. Kita udah lihat gimana mereka coba merangkai penjelasan dari level sel, elektromagnetik, filosofi, sampai koneksi kosmik. Terima kasih banyak sudah menyimak. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan berdasarkan apa yang kita bahas dari HNJ tadi. Kalau memang benar kondisi energi internal kita ini nyambung banget sama medan luar, sama lingkungan, bahkan rasa kolektif, sejauh mana sih sebenarnya pengelolaan energi pribadi kita secara sadar itu dampaknya? Apa cuma buat diri sendiri aja? Atau jangan-jangan, ya secara nggak langsung, itu ikut nyumbang ke harmoni atau malah ketidakharmonisan di lingkungan atau kelompok yang lebih besar? Ada tanggung jawab tersirat nggak ya di balik kesadaran koneksi energi ini? Nah, pertanyaan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi Anda selanjutnya.